Halo, gue Ayu Utami. Gue adalah seorang jurnalis, yoga teacher, dan sangat suka flowboarding. Hari ini gue akan mengajak lo semua untuk mengikuti keseharian gue. Let's go! Gue selalu berusaha memulai hari dengan positif dan tenang saat menjalani hari-hari yang sibuk. Berusaha menikmati semua yang gue jalani hari ini. Makna flowboarding buat gue sesederhana mencari kebahagiaan, melepas penat, melepas stres. Once gue menyentuh air, once gue menyentuh olahraga air, semua masalah gue tuh lupa. Udah, gue kayak balik seperti anak kecil lagi gitu, mencoba hal-hal baru. Yang mungkin di mata orang lain kayak, you're too old for that. Tapi buat gue enggak sih. Semua orang berhak mencari kebahagiaannya masing-masing. Wah, perasaan gue kalau flow riding tuh sama kayak kalau gue lagi surfing, wall climbing, skateboarding, semuanya sama. Feels like a child again. Itu kayak bahagia tuh bener-bener bikin gue lupa kalau gue udah dewasa gitu. Lupa kalau gue besok masih ada kerjaan gitu. Flowboarding itu menjadi pelarian gue karena gue tinggal di kota Jakarta yang jauh dari laut. Sehingga artinya gue jauh dari surfing. Satu, gue tinggal di kota. Terus gue suka road trip. Gue memang dari kecil itu suka banget sama mobil SUV. Mungkin karena kebanyakan nonton film action kali ya, nonton FBI, CIA. Jadi gue ngerasa kayak kalau gue bawa SUV kayaknya keren kali ya, biar kayak agent-agent gitu. Jadi kayaknya praktis aja gitu, praktikal. Gak terlalu gede juga, compact, cukup untuk barang-barang gue, papan. Berikut teman-teman gue yang bisa nebeng. Akhirnya sampean juga lu punya SUV. Yoi, gila. Keren Berat ya ya. nyambungnya. Iya, gue suka soalnya ini kan rasanya cewek banget ya. Contohnya nih, misalnya kayak ada layar buat gue mundur jadi aman. Terus kalau misalnya ada mobil di samping kanan kiri tuh ini tuh nggak lo? Nah, ada bunyi-bunyi gitu ngasih tahu kalau lo deket sama mobil lain. Nah, kan cewek kadang-kadang suka ini ya, suka parno ya. Panik. Kalau ini gue jadi agak tenang. Safety ya. Safe buat Dari gede perempuan. bodinya juga ya, SUV ini kayak cewek banget ya. Iya, compact gitu kan. Iya. Nggak kegedean juga, nggak kecil juga. Nggak sempit juga di dalam. Iya. Oke, teman-teman, sekarang gue udah bersama Egy dan Mas Caplok. Yap. Kenalin Halo. dulu dong. Halo, Caplok. Egy. Egy. Udah gitu doang. Lu kayak nama panggilan soalnya. Iya. Apa sih yang membuat kalian tertarik membuat komunitas ini? Mungkin karena kesamaan hobi ini ya. Jadi kita sering ketemu awalnya, terus Iya. kenalan, terus Iya. akhirnya janjian. Main lagi kapan? Karena main sendiri itu ngos-ngosan. Oke. Kalau main rame seru. Iya. Benar-benar. Dan flowrider itu olahraga yang terbilang unik sih di Jakarta. Benar. Karena kan lu dapetin spot kayak ombak yang di pantai, tapi lu bisa main di tengah kota gitu. Oke. Nah itu sih yang menarik. Tapi awalnya apa yang membuat kalian tertarik main flowrider? Dulu gue suka main skate, terus pernah nyoba surf juga. Oke. Terus ya memang senang olahraga papan kan. Iya. Dan kalau ke pantai itu takes time banget. Sama sih, gue basicnya juga karena gue main skateboard. Iya. Terus pengen nyoba surfing tapi jauh banget. Mhm. Harus ke pantai, harus ke Pelabuhan Ratu, Cimaja dan lain-lain. Bali Effort ya. Bali effort. ya kan. Nah akhirnya pas nemu ada di Pondok Indah, wah gue seneng banget sih, parah. Jadi itu yang bikin gue tertarik. Gue ngerasa kalau flowrider tuh gue bisa main air lagi kayak anak kecil, Iya. tanpa Yap. kelihatan kayak anak kecil gitu. Oke. Serunya lagi karena kalau surfing kan triknya nggak begitu banyak. Kalau Iya. ini karena bisa ngadaptasi triknya skateboard. Ada berapa nih Egy jago banget nih, dia punya banyak trik gitu. Iya. Nah setelah kita bisa balancing, akhirnya kita mulai deh tuh nyari-nyari jatuh, nyari-nyari masalah, Yes. Ya. bikin nyari trik gitu. Kayak Ayu juga nyari-nyari Iya, masalah tuh, lompat-lompat Iya. kan, ngoli. Ya itu sih seru banget. Iya sih, nyari masalah. Ngomong nyari masalah. Luka apa atau kecelakaan apa, naas apa yang pernah lo alami selama flowboarding? Kalau gue
itu pinggang ya. Oke. Satu, karena kan kita kalau nge-trick di flowrider itu kan paling sering itu kan jatuh duduk. Walaupun itu alasnya air dan seperti alasnya seperti karet trampolin gitu, Iya. tetap sih itu agak lama-lama karena terus akhirnya sempat sakit di pinggang. Oh, oke. Berarti stretching yoga tuh bener ya? Stretching itu perlu banget. Sebelum mulai ya? Kedua sama kita harus ngafalin posisi jatuh. Oh, oke. Cara jatuh yang benar. Cara jatuh yang benar itu adalah Ya. pertama tuh kita cover kepala kita, Ya. lalu jatuh kalau bisa usahain lurus, Oke. badan ke belakang kaki lurus. Kepala yang ditahan gitu kan? Yap. Nah itu nggak boleh, kalau usahain menghindari sekali jatuh duduk. Komunitasnya ini sendiri udah ada dari tahun berapa? Yang cuma 12 orang ini. Komunitas flowrider itu terbentuk di awal 2015. Oke. Nah, pada saat itu tuh kita janjian pengen serius main. Nah, pada saat itu kita pengen banget beli papan yang pro. Nah, akhirnya kita bikin grup di situ karena siapa aja yang mau beli. Nah, akhirnya terbentuklah tuh komunitas yang orangnya cuma sedikit. Karena papannya udah lumayan ya harganya. Iya, ternyata lumayan ya. Pencetusnya siapa? Yang bilang yuk kita bikin aja yuk bareng-bareng gitu. Siapa ya, Bu? Siapa ya, Bi? Bingung juga ya. Yang siapa itu admin grup itu kali? Fatir waktu itu. Fatir sih cukup vokal ya untuk Iya. dia kan cukup banyak nih komunitas olahraga actionnya dia juga kan gitu. Dan memang kita sadar saat kita bareng-bareng itu melakukan sesuatu tuh lebih asik gitu, lebih enjoy, lebih enak. Gue pertama kali flowboarding itu tahun 2018, kemudian mulai benar-benar aktif itu di tahun 2019 berikutnya, dan itu super aktif, jadi banyak temen juga, ketemu temen baru, belajar lagi, dipinjemin papan, dan dipakai sampai sekarang kayaknya jadi hak milik lama-lama. Nah, sekarang gue udah bersama Fatir, Halo. pencetus dan pelopor komunitas flowboarding Jakarta. Masa terutama nggak tahu gue. Yakin. Nah, karena itu gue tanya. Oke. Jadi sebenarnya pencetusnya siapa? Yang bikin komunitas hanya 12 orang ini awalnya? Ya, kalau ditanya siapa itu sebenarnya bingung ya. Iya. Kira-kira momennya kelasnya sama, kayak tahunnya sama. Jadi Oke. gue anggap itu satu kelas aja ya. Kayak kelas pertamanya kita rame-rame. Oh Di gitu. situ nggak ada lagi yang tahun berikutnya, nggak ada yang nambah. Ada nambah come and go. Oh, oke. Oke. Paling muda, ayo. Oh iya. Terbaru, Teranyar. teranyar. Nah, tapi sebenarnya bisa nggak sih siapa aja ikut flowboarding gitu? Karena kan emang kayaknya eksklusif banget nih gitu. Tapi sebenarnya bisa siapa aja gitu. Siapa aja yang pengen suka experience baru, apalagi doyan board riding, biasanya penasaran. Kayak Oke. gua awalnya Iya. karena penasaran. Oke. Terus karena gua board riding dari umur belasan gitu kan, Iya. main skateboard, terus habis itu surfing. Ya. Ada sport baru, terus gue pernah juga main di Sentosa dulu di Singapura sebelum ada Pondok Indah. Iya. Terus ada di sini langsung, wah gue akan liatin, gue mau coba lebih mendalami lagi. Kebetulan barengan sama teman-teman ini. Oke. Dan mereka ada juga itu. main board yang lain-lain kan, skateboarder atau surfer gitu ya. Basicnya itu. Kalau Ayu kan dari surfing kan, Iya. sama main di laut, Iya. Sama nekat. Ya. Sama nekat. doyan main air intinya. Nah, ngomongin nekat, sebenarnya modal orang untuk belajar flowboarding biar nggak jiper duluan tuh apa? Apa ya? Kalau sebenarnya gue pribadinya doyan experience apa ya, kayak penasaran sama hal yang gue suka langsung gue coba gitu. Oke. Kalau untuk orang lain mungkin bisa gue ceritain di sini bahwa air itu kan jatuh empuk, Ya. nggak kayak skateboard jatuh langsung di aspal atau Ya. di beton, konkret, lo bisa cedera hari pertama lo main skateboard gitu. Iya, iya. Kalau surfing juga pun begitu, lo harus bisa berenang. Terus ini kalau ini otomatis aman, maksudnya bahannya terpal, Iya. trampolin, jadi terus atasnya air, dua
elemen itu udah pasti safety kan. Iya, iya. Jadi kalau untuk pemula yang mau main silakan nyoba aja, jangan takut. Tadi gue juga udah sempat nanya sama Egi, sama Capluk juga gitu. Lo pernah ngalamin luka separah apa kalau main flowboarding? Kan bilangnya aman nih, tapi pernah nggak sih ada terkilir atau luka? Oh, terkilir belum. Sampai sekarang udah bertahun-tahun. Kalau yang paling parah cuman lecet. Oke. Parah kan? Iya, iya. Itu kayak wah mau gue bawa ke rumah sakit padahal mah cuma lecet biasa gitu. Ya, ternyata nggak apa-apa juga. Lecet, come on gitu Ya kan. udah lah ya. Lo jalan ke senggol tembok juga lecet pernah gitu. Nah, terakhir nih. Kalau misalnya ngomongin komunitas ini kan udah dari 2016 kalau nggak salah ya? Ya. Iya ya, 2016 berarti udah berapa tuh ya? 5 tahun ya? Kira-kira 2021 ya, 5 tahun ada. Lo ada ekspektasi atau harapan nggak sih dengan hadirnya si, komunitas flowboarding ini? Pastinya ya kita pengen komunitas hobi kita terus di experience orang banyak dan bisa merasakan apa yang kita rasakan, bahagianya di air, bahagianya main board gitu, flowboard khususnya. Pengen aja sih agak lebih lagi nambah lagi ya komunitasnya orang-orangnya. Nah, itu dia guys keseruan kita flowboarding hari ini. Gimana, bikin lo pengen ikutan nggak? Kalau lo penasaran sama flowboarding, lo bisa bikin penasaran lagi sama yang satu ini. Tunggu episode gue berikutnya ya.